Militer dan terorisme. Tulisan ini masih berkaitan dengan tulisan sebelumnya. Saya, dan beberapa orang lainnya punya kegiatan kumpul rutin. Kegiatan ini jauh dari bayangan kegiatan orang-orang yang kumpul-kumpul sambil makan-makan. Pertemuan malam ini yang kami lakukan di Merdeka Barat bukannya membuat hati saya senang layaknya kegiatan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Yang ada, dada saya malah mencelos. Video yang baru dihentikan di hadapan saya membuat jantung saya berdegup kencang. Tenang. Ini bukan karena saya punya gangguan kesehatan, mulut saya memang terasa haus, perut saya juga kosong. Maklum, saat itu kami sedang berpuasa hari itu, puasa Ramadan, darah di tubuh saya berdesir makin cepat. Saya takut dan khawatir. Dari video yang baru kami tonton, kami melihat bahwa pemerintah Cina melakukan apapun untuk mengobarkan semangat nasionalisme putra-putri bangsanya. Bagaimana dengan kita? Apakah stok semangat kebangsaan putra-putri dan pemimpin bangsa kita yang seadanya ini cukup sebagai bahan bakar bergeraknya kereta Indonesia? Ini, perasaan gelisah dan takut ini memang saya ekspresikan, tidak bisa saya tutupi. Sahabat mudah-mudahan bisa merasakan suasana hati saya. Saya yakin tidak semua sahabat setuju dengan kekhawatiran saya. Tetapi jika sahabat mengerti posisi saya, sahabat pun akan sangat meragukan rasa nasionalisme dan kemauan bela negara dari generasi muda dan sebagian sendi negara ini. Keraguan ini akan semakin besar melihat mereka-mereka yang bersikap modern dan terbuka, penggemar demokrasi barat, penyokong HAM barat, dan penyuka aliran-aliran politik dunia luar lainnya. Saya paham jika Anda tidak sepaham dengan saya dan tidak merasakan kekhawatiran saya. Saya paham jika Anda menganggap saya lebay atau berlebihan, tetapi, saya si Sontoloyo ini kalau urusan NKRI memang lebay. Anda punya saran agar saya tidak lagi lebay? Silakan utarakan, saya mohon pencerahan. Lamunan saya terpecahkan dengan suara senior saya. La berdarah Manado dan duduk tepat di sebelah kiri saya. Dia lama berdinas di Angkatan Laut, sekarang ia bertugas di Lemhanas. Jangan tanya berapa banyak bintang jasa yang ia miliki. Ia berkata, Mas Woyek, bayangkan, Cina harus mengedril bangsanya seperti itu agar 1,3 miliar penduduknya bisa bersatu. Mereka harus memiliki common ground fondasi yang sama. Kalau tidak, pecah bangsa mereka. Bagaimana ini, Mas? Apa yang harus kita lakukan dengan bangsa kita? Lah menatap mata saya lekat-lekat. Apa program yang kita harus buat demi menyamakan pandangan kita? Apa yang mesti kita perbuat agar nasionalisme kita sama? Sepertinya, ini domain Anda, Mas Woyek, ucapnya lugas. Kalimat terakhirnya membuat saya merasa tertampar. Belum terpikirkan oleh saya apa yang akan saya bicarakan, beliau melanjutkan, satu lagi, beberapa tahun lalu ada berita di media, Bapak Wakil Presiden saat itu menyatakan tidak setuju dengan adanya Badan Intelijen Pertahanan, beliau tidak setuju ada badan baru, Bapak Menko Polhukam pun tidak setuju. Ia menjelaskan dengan gusar, lalu, ada pula sebagian masyarakat dan media yang dimasuki pemikiran LSM. Sejak tahun 1998, mereka sudah dicekoki paham barat yang takut kita menjadi negara kuat. Mereka berupaya memotong berbagai fungsi intelijen sehingga tersisa dua badan seperti sekarang ini. Mereka juga tidak setuju lembaga ini semakin luas pergerakannya. Mereka berlindung di balik argumen bahwa lembaga intelijen BLN dan BAIS itu tumpang tindih. Ujarnya tidak sabar. Saya harus menjawab apa? Saya terdiam, dukungan didirikannya Badan Intelijen Pertahanan sudah lama keluar dari meja kami. Tetapi, mengapa DPR menentang dan tidak memahami urgensi adanya lembaga ini? Kami baru mengusulkan saja. Semua orang di sekitar mereka gemetar. Ada 10 negara lain di luar Indonesia yang menanti pergerakan kita mengenai saat ini. Kenapa mereka menanti? Jelas, mereka takut badan ini akan membuat Indonesia makin kuat. Lalu, kenapa kita yang ada di dalam negara malah saling silang pendapat dan melemahkan? Bahkan, media yang memperlihatkan gambaran pendapat publik juga tidak paham banyak soal urgensi pertahanan. Harusnya, urusan seperti ini jangan dimunculkan oleh media. Harusnya, urusan ini jangan dibawa ke publik. Sahabat saya berkata lagi, banyak orang yang bingung membedakan pertahanan dan keamanan. Jangankan publik, seorang mantan kabais yang saya kenal saja bisa bilang kita menyalahi undang-undang. Dengan membentuk lembaga intelijen pertahanan, saya penasaran, di mana mereka-mereka ini belajar hukum tata negara? Coba Mas Woyek, sebagai sipil yang tahunan memahami sisi civilian defense dan psikologi sosial. Apa saya salah kalau bertanya-tanya seperti itu? Saya menjawab singkat, memang, Mas.
Wawasan pertahanan dan wawasan keamanan dalam catatan strategi dan operasional masih belum dipahami dengan baik oleh penyelenggara negara ini, lah menyambar. Nah itu. Misalnya teroris yang saat ini dilihat sebagai pelanggaran pidana. Bayangkan, saat ini, teroris masuk ranah pidana, wilayah hukum, terorisme bukan masuk ranah ancaman negara. Ini ide siapa? Dulu namanya ancaman terorisme, sekarang namanya berubah menjadi tindak pidana terorisme. Ini beralasan, kalau kategorinya masuk dalam ancaman, terorisme akan terdaftar sebagai wilayah pertahanan, militer. Saat ini, terorisme dipandang sebagai tindak pidana sehingga masuk wilayah keamanan, polisi. Lah melanjutkan lagi, kita ini jadi tertawaan, dalam rapat Dewan Pertahanan yang dihadiri oleh 40 negara baru-baru ini saya jadi wakil Indonesia. Saya ditanya hampir oleh semua delegasi yang berjumpa dengan saya. Lanjutnya dengan logat Manado kental, mereka berkata, Your Excellency, who defines nation threat in your country? Siapa yang menentukan ancaman negara di Indonesia? Kepolisian kah? DPR kah? Kemana wakil militer di ranah politik tanah air Anda? Di mana Kementerian Pertahanan Anda? Kenapa Menko Ad hoc, Polhukam, yang banyak bicara? Mereka bilang ini tidak tepat. LD membuat intelijen pertahanan saja sudah membuat kita gaduh. Wakil Presiden, DPR, Menko Polhukam bersuara menentang. Bayangkan, ini baru lembaga, full bucket, yang diusulkan. Apalagi kalau idenya Mas Woyek yang lebih militan dari tentara diajukan, setidaknya lebih militan dari saya, kata mantan Jenderal Bintang 2 ini. Saya termangu, saya memang pernah meminta BIP, Badan Intelijen Pertahanan, agar tidak hanya jadi organisasi, full bucket, BIP. Menurut saya juga harus mengurus masalah operasional. Bagaimana kalau ide Mas Woyek ini kita ajukan? Ide ini pasti didebat habis, ujarnya, bahkan, mungkin dimaki-maki habis. Dia ini, sontoloyonya Pol, katanya menunjuk muka saya. Lah melanjutkan lagi, di mana lagi ada masyarakat sipil yang minta secret agent bisa sampai punya kode, 00. Kalimatnya meluncur, jarinya masih menunjuk wajah saya, kode, 00. Artinya adalah license to kill. Ruangan sunyi dengan komentarnya yang bersemangat sekali pagi ini. Saya dengan pelan angkat suara. Semua kan harusnya tahu, user pengguna BIN adalah presiden. User pengguna BAIS adalah Panglima TNI yang tugasnya lebih ke area operasional dan taktis. Sementara, Kementerian Pertahanan seharusnya punya data intelijen sendiri di luar penginderaan BIN dan BAIS. Tujuan penginderaan ini adalah demi warfare untuk strategi CAL. Semua negara punya yang namanya Defense Intelligence Agency, beda user, beda penginderaannya. Kalau tidak ada, siapa yang mengindra drug warfare, biological warfare, cultural warfare, juga memantau ideologi warfare? Siapa yang melakukan counter intelligence? Siapa yang mengindra dan mengcounter tindakan Aramco yang akan listing dengan nilai 2.300 triliun dolar Amerika? Sebagai sovereign wealth fund terbesar di dunia, kalau Aramco digunakan sebagai currency warfare, sebuah negara bisa musnah hanya dalam waktu 1 malam, ujar saya lagi. Memangnya, perang itu tembak-menembak lagi sekarang? Wilayah perang bukan cuma military warfare, ya tidak seperti itu. Karena itu, saya agresif dalam hal melindungi segenap tumpah darah, seperti tertera di UUD 1945 yang diamanatkan ke Kementerian Pertahanan, ujar saya. Ruangan mendadak hening sesaat. Keheningan dipecahkan dengan kalimat dari ujung meja rapat. Dengan suara bariton, Pak Ketua berkata, Iki posoloh, Mas Woyek, ojo nesu-nesu. Batal nanti puasa kita semua. Apakah stok semangat kebangsaan putra-putri dan pemimpin bangsa kita yang seadanya ini cukup sebagai bahan bakar bergeraknya kereta Indonesia ini?